Lagi-lagi ada Ustadz Salafi yang membongkar kedustaan Gus Ajir, sang pembela tabaruk di kuburan orang soleh. Dan kali ini nggak main-main teman-teman. Dusta Gus Ajir ini atas nama Imam Syafi'i rahimahullah. Yang kata Gus Ajir dalam satu videonya, Imam Syafi'i ini ketika berada di Baghdad biasa mendatangi kuburan Abu Hanifah, Imam Hanafi, untuk bertabaruk. Ketika misalkan Imam Syafi'i mengalami kesulitan atau hal apapun, datang ke kuburan Abu Hanifah, lalu sholat 2 rakaat di sana, kemudian berdoa, maka hajat dari Imam Syafi'i terkabulkan, katanya teman-teman. Ya. Dan ini riwayatnya dusta. Nanti kita simak bantahannya sangat telak teman-teman dari Ustadz Salafi. Dan kita ingat kemarin di perdebatan antara Heri Pras dan tim itu juga Gus Ajir terbongkar kedustaannya oleh Ustadz Tamrin, teman-teman. Yang mana kata Gus Ajir ini ada kitab karangan Al-Imam Suyuti yang bernama Asyraful Muhattam, yang mana di situ di dalam kitab tersebut ada kisah Imam Ahmad Arifai ketika berziarah ke makam Rasulullah, lalu Rasulullah keluar tangannya dari kuburannya dan menyalami tangan Imam Ahmad Arifai. Itu juga ternyata kisah dusta, teman-teman. Karena nggak ada kitab karangan Imam Suyuti yang bernama Asyraful Muhattam, dan ternyata terciduk. Gus Ajir hanya mengutip melalui Wikipedia alias Google. Na'udzubillah min dzalik. Berani berdusta atas nama ulama demi untuk mendukung ritual-ritual kesyirikan mereka yang mereka atasnamakan tabaruk di kuburan orang soleh dan mendukung dongeng-dongeng khurafat mereka. Ya inilah karakter aswaja, teman-teman. Asalkan ada teks berbahasa Arab, mereka akan jadikan sebagai hujah untuk pembenaran tanpa mereka teliti terlebih dahulu riwayat tersebut benar atau batil, teman-teman. Ya. Coba sekarang kita simak video Gus Ajir yang langsung ada bantahannya, teman-teman, terkait kedustaannya atas nama Imam Syafi'i yang katanya bertabaruk di kuburan Abu Hanifah. Ini sangat mengerikan, teman-teman, ya. Baik, kita simak videonya. Di antara yang berziarah siapa? Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an. Ketika Al-Imam Syafi'i ada di Baghdad, maka beliau keluar untuk berziarah ke makamnya Imam Abu Hanifah. Sembari berkata, "Inni la atabarraku bi Abi Hanifah." Saya ini sungguh bertabaruk dengan Abu Hanifah, sudah wafat nih. Wa aji'u ila qabrih, saya pun datang ke kuburannya. Kemudian ketika aku ada hajat, saya ada masalah, saya punya sesuatu yang ingin saya sampaikan pada Allah. Apa kata beliau? Shallaitu raka'atain. Saya sholat 2 rakaat, wa ji'tu ila qabrih. Kemudian aku datang ke kuburannya Abu Hanifah, wa sa'altullaha ta'ala indah. Saya berdoa di sana, fatuqdu hajati sari'an. Hajatku diijabah oleh Allah, kata Imam Syafi'i. Yang ditakriknya dikatakan akhrajahul khatib fi tarikhihi. Para ulama sudah mengkoreksi perihal kisah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau datang bertabaruk dan bertawassul di sisi kuburan Abu Hanifah. Kita tahu ya bahwa tahun wafatnya Abu Hanifah adalah tahun lahirnya Imam Syafi'i. Ya. Beliau wafat tahun 150 Hijriah, Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Sehingga di dalam studi ilmu fikih atau studi ilmu usulul fikhi, kita tidak asing lagi dengan satu penyebutan matal imam wulidal imam. Meninggalnya seorang imam, lahirnya seorang imam. Artinya bahwa meninggalnya Abu Hanifah, lahir Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, kisah Imam Syafi'i datang bertabaruk dan bertawassul di kuburan Abu Hanifah, maka kata para ulama, kisah ini adalah dusta yang mengatasnamakan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebab ditinjau dari beberapa sisi. Sisi yang pertama dari sanad atau isnad, karena di dalam kisah ini ada rawi yang bernama Umar bin Ishaq bin Ibrahim. Dan Umar bin Ishaq bin Ibrahim ini secara ilmu jarh wa ta'dil, bahkan di dalam rawi ini pun mereka tidak dikenal. Ya, kita sebutkan atau kita bacakan sanad atau isnad yang meriwayatkan kisah ini. Akhbarana al-Qadi Abu Abdillah Al-Husain bin Ali bin Muhammad As-Soymari qala anba'ana Umar bin Ibrahim Al-Mukri qala nabba'ana Mukrim bin Ahmad qala nabba'ana Umar bin Ishaq bin Ibrahim qala nabba'ana Ali bin Maimun qala sami'tu asy-Syafi'iyya yaqul inni la atabarraku bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabrihi fi kulli yawmin ya'ni za'iran fa idza aradat li haja sallaitu rak'atain wa ji'tu ila qabrihi wa sa'altu Allah ta'ala al-haja 'inda fama tab'udu anni hatta tuqda. Itu kisah lengkapnya. Ya, sehingga kami tuntut kepada Pak Ustadz Ajir ini, tolong Anda kalau baca di matannya, coba digali dan dikaji sanad atau isnadnya, apalagi kisah-kisah, cerita-cerita, riwayat-riwayat yang memang baru terdengar di telinga masyarakat orang awam. Anda harus sampaikan demikian, karena memang isnad ini ketika kita menyampaikan ilmu, isnad itu penting banget, penting sekali.
Sampai-sampai ada seorang ulama salaf mereka mengatakan al-isnad minad din, laulal isnad laqala man syaa ma saa. Ya, bahwa isnad itu bagian dari agama. Kalau tidak dengan adanya isnad, semua orang itu akan berbicara sesuai dengan keinginan dan kemauan mereka. Itu dari sisi yang pertama ya. Dari sisi kedua, bahwa riwayat tadi itu benar-benar riwayat dusta mengatasnamakan Imam Syafi'i, karena memang ada riwayat yang sahih yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam Majmu' Syarhul Muhadzab, dan beliau mengutip perkataan Imam Syafi'i di mana Imam Syafi'i beliau berkata, aqrahu ayyu adzama makhluk hatta yuj'ala qabruhu masjidan makhafatal fitnati alaihi wa ala man ba'dahu minan nas. Imam Syafi'i itu beliau adalah orang terdepan yang sangat benci kepada satu orang atau satu kaum yang menjadikan kuburan-kuburan orang soleh itu sebagai masjid. Artinya mereka jadikan kuburan itu sebagai tempat tawasul, jadikan kuburan itu sebagai tempat untuk bertabaruk, dan yang semisal dengannya. Itu Imam Syafi'i. Dia benci sekali dengan perbuatan atau praktik-praktik demikian. Lantas bagaimana Anda mengatakan Imam Syafi'i ini justru dia datang ke kuburan Abu Hanifah bertabaruk dan bertawasul di sana? Artinya berarti perkataan dan perbuatan Imam Syafi'i ada yang salah di sana. Maka jelas kata para ulama, kisah yang pertama tadi yang mengatakan Imam Syafi'i datang berkunjung, berziarah, bertabaruk, bertawasul ke kuburan Abu Hanifah adalah riwayat yang batil. Sisi yang kedua itu ya. Sisi yang ketiga, seperti yang kita sampaikan di video-video sebelumnya, bahwa siapapun mereka, hatta sampai Imam Syafi'i atau imam-imam yang lainnya, kalau memang apa yang mereka ucapkan atau apa yang mereka perbuat, kalau menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingat, tidak bisa kita jadikan sebagai argumentasi pendalilan yang kemudian itu kita jadikan sebagai pondasi dalam kehidupan kita. Kita berpraktik dengan hal demikian tidak bisa. Kita lihat bagaimana di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum bersabda, la tattakhidu qabri aidan wa la taj'alu buyutakum kuburan. Ya. Hadis yang lengkap ini disebutkan oleh Anna Ali bin al-Husain radhiyallahu anhu ra'a rajulan ya'ti furja kanat 'inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulu fiha fayad'u. Dia masuk ke dalam sebuah lubang yang memang ada akses untuk sampai ke kuburan Rasul. Dia masuk, dia berdoa. Ketika Ali ibn Husain ini dia dengar, dia melihatnya dan melarangnya. Dia mengatakan, ala uhaddisukum hadisan sami'tuhu. Maukah aku kabarkan kepada Anda sebuah hadis yang saya dengar dari ayahku, dari kakekku Ali bin Abi Thalib, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, la tattahidu qabri aidan wa la taj'alu buyutakum kuburan. Jelas sekali bahwa kalau memang pendapat-pendapat mereka, katakan saja benar ya, benar mereka lakukan, kalau bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi pendalilan. Karena memang jelas sekali di dalam hadis riwayat Irbad ibn Sariyah, Nabi berkata kepada kita, kalau ada perselisihan ya pegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang 4. Bukan pegang dengan sunnahnya apa? 4 imam madhab, bukan. Boleh kita pegang kalau memang apa yang mereka berikan pendapat sejalan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menyelisih, apa manfaatnya Anda pegang dengan pendapat-pendapat demikian? Bukankah mereka mengatakan idza sahhal hadis fa huwa madhhabi? Mudah-mudahan dapat difahami. Nah, itu teman-teman, sangat telak bantahannya. Jadi riwayat yang disebutkan oleh Gus Ajir tersebut sudah dijelaskan tadi, itu riwayat batil, teman-teman. Bahkan dikutip dari pernyataan Imam Nawawi. Siapa yang nggak tahu Imam Nawawi? Ya, bermazhab Syafi'i, teman-teman. Ya, itu menjelaskan bahwa Imam Syafi'i salah satu yang paling keras ketika melihat seseorang tabaruk di kuburan orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, teman-teman. Lalu bagaimana ceritanya ini? Ya, sekeras itu Imam Syafi'i mengingkari orang yang bertabaruk di kuburan orang yang sudah meninggal dunia. Kok ini malah Gus Ajir menyebut ya, Imam Syafi'i bertabaruk di kuburan Abu Hanifah ketika mengalami kesulitan, ya, atau permasalahan apapun, datang ke kuburan Abu Hanifah, kemudian sholat 2 rakaat di sana, berdoa, lalu hajatnya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini luar biasa dusta, teman-teman. Ya, dan sekali lagi itulah karakter aswaja. Yang penting ada teks tertulis di kitab, apalagi kitabnya kitab kuning, teman-teman. Ya, mereka nggak akan peduli, mereka nggak akan mau mencari tahu riwayat yang mereka kutip tersebut benar atau tidak, sahih atau batil, teman-teman. Dan ternyata terbongkar lagi dan terbongkar lagi. Sama seperti kemarin ketika berdebat di diskusi bersama Harry Pras dan tim, itu kan terciduk.
Ya, Gus Ajir ini berdosa atas nama Imam Suyuti rahimahullahu taala. Yang kata Gus Ajir, ada kitab dari Imam Suyuti yang bernama Asy-Syaraful Muhattam, yang mana dalam kitab tersebut tertulis kisah atau riwayat Imam Ahmad Rifai ketika berziarah ke makam Rasulullah. Rasulullah keluar tangannya lalu menyalami tangan Imam Ahmad Ar-Rifai. Itu ternyata riwayat dusta, karena Imam Suyuti tidak pernah punya kitab yang bernama Asy-Syaraful Muhattam di biografi Imam Suyuti sendiri, teman-teman, ya. Ini kerjaan para pendusta, teman-teman, demi untuk mendukung ritual-ritual kesyirikan mereka. Cerita-cerita dongeng khurafat para klan Ba'alawi itu rela berdusta atas nama para ulama, ya, tak terkecuali Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Padahal mereka sering mengaku bermazhab Syafi'i, teman-teman. Namun nyatanya mereka lah yang sering berdusta atas nama Imam Syafi'i, teman-teman. Nauzubillah min dzalik, ya. Jadi intinya, teman-teman, ya, sepandai-pandainya kalian mau membela cerita-cerita bohong kalian, apalagi mencatut nama ulama-ulama besar, pasti kalian ini akan terciduk, akan terbongkar juga kedustaan kalian. Maka berhati-hatilah, ya. Ingat, ya, Allah mengetahui kedustaan kalian. Ya, kalian mau sembunyi atau kalian sebetulnya tahu bahwa riwayat dusta, namun demi untuk mendukung, ya, ritual-ritual kalian, dongeng-dongeng khurafat kalian jadikan sebagai hujah. Ya Allah, ya, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla, takutlah kepada Allah Azza wa Jalla, karena ini semua akan dihisab nanti. Ya, kalian akan dipertemukan kepada Imam Syafi'i atau ulama-ulama yang kalian jadikan sebagai rujukan, padahal yang kalian sampaikan itu adalah dusta belaka. Ya Allah, ya. Inilah karakter mereka, teman-teman, para pembela kebatilan. Ya, yang penting ada teks tertulis secara Arab, teman-teman. Nggak peduli mau riwayatnya sahih atau batil, teman-teman, nggak peduli. Yang penting ada tulisan berbahasa Arab. Itu akan mereka jadikan sebagai hujah pembenaran. Ini ada dalilnya, kata mereka. Namun ternyata setelah dicek, teman-teman, batil. Jadi jangan merasa sosokan paling mengerti bahasa Arab, paling mengerti riwayat ini, ya, paling mengerti baca kitab. Di langit masih ada langit, ya. Dan ternyata sudah berulang kali terbongkar kedustaan-kedustaan kalian, ya, mencatut nama ulama demi untuk membela ritual-ritual kesyirikan, dongeng-dongeng khurafat para klan Ba'alawi. Nauzubillah. Baik, teman-teman, mungkin itu yang bisa kita share di video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.